Nungguin ya? Bentar ya, pakai sepatu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar nih semua teman-teman Canggaban? Mudah-mudahan tetap sehat ya semuanya. Sehat secara fisik, sehat secara mental, pokoknya sehat semuanya. Oh iya, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Lutfi Novaldi sebagai Pepuhu Paguyuban 30 periode 2020. Nah, kira-kira kita sekarang mau ngapain sih? Sekarang kita mau belajar tentang perkandangan. Bingung kan kayak gimana perkandangan? Kenapa sih perkandangan penting? Ntar kita jelasin. Oke? Nah, sekarang kita bahas tentang perkandangan domba dan kambing ini. Kalau menurut Suga, tahun 2008, kandang itu adalah suatu bangunan yang dipergunakan untuk tempat tinggal hewan ternak atas sebagian atau sepanjang hidupnya. Itu menurut literasi. Kita kan semua tahu nih, kambing sama domba tuh termasuk dalam hewan ternak. Namanya hewan ternak, pasti kan dia hidup di bawah pengawasan kita kan, pengawasan peternak, pengawasan yang memeliharanya gitulah kasarnya kan. Nah, kandang ini juga jadi faktor terpenting buat produksi hewan ternak ini sendiri. Jadi kalau misalnya kalian pengen ternak kalian tuh produksinya tinggi, pasti kan butuh juga kandang yang nyaman dan juga mendukung dong biar produksi ini meningkat. Coba deh kalian bayangin kalau misalnya kalian nih tinggal di tempat yang kumuh, yang bau, yang gak nyaman pokoknya, yang banyak hama, banyak lalernya, kan pasti kan gak nyaman dong. Tidak pula ternak juga pasti akan merasa stres. Ntar kalau misalnya mereka stres, produksi mereka bisa menurun kayak gitu. Oh ya, kalau menurut kalian kandang tuh apa sih? Ntar coba komen di bawah ya. Oke? Pasti kalian bosan kan dengerin saya ngomong mulu kan? Yaudahlah, kita langsung datangkan aja yuk. Ikut, go! Nah, sekarang nih saya pengen ngejelasin apa sih fungsi kandang itu kan. Fungsi kandang tuh yang pertama itu untuk mengefisiensikan tenaga kerja. Yang kedua tuh untuk meningkatkan feed intake. Terus juga selain itu juga melindungi ternak dari predator. Terus juga melindungi ternak dari penyakit. Terus juga menjaga ternak agar tidak memakan tanaman-tanaman sembarangan yang bisa jadi beracun ataupun tidak baik buat ternaknya kayak gitu. Atau juga mungkin ternaknya itu bakal makan tanaman warga yang biasanya yang nanam-nanam kan, terus misalnya ternaknya itu bandel makanin tanaman warga, kan kita salahin juga gitu kan. Makanya untuk mencegah itu, nah kita kandangin kayak gitu. Mungkin kita lanjut lagi aja bawah ya, yuk. Nah, kalau untuk syarat-syarat kandang tuh yang baik apa aja sih? Nih aku jelasin ya. Yang pertama tuh syarat kandang yang baik harus lebih tinggi dari lingkungan sekitar. Yang kedua, harus memiliki sumber air dekat. Selanjutnya itu cahaya. Oh iya, jadi si kandang itu harus terbuka, nggak boleh kehalang sama pohon-pohon atau bangunan lain, soalnya biar cahayanya masuk kandang. Terus juga ntar membantu penyerapan vitamin D ntar buat ternaknya kayak gitu. Terus juga harus dekat dengan tempat penjaga. Yang terakhir itu harus dekat dengan transportasi. Kalau misalnya kandang PG sih ya main dekat lah buat buat jalur transportasi ya. Soalnya bisa dilihat juga ntar depan ada jalan tuh, ntar banyak truk lewat lah sana juga. Jadi kalau transportasi aman kayak gitu paling. Nah, kalau ini bisa lihat nih, kalau kandang dombanya itu yang coklat, kalau misalnya yang putih itu udah masuk mesh buat tempat penjaganya kayak gitu. Nah, kalau misalnya di sini nih, ini namanya lantai kandang, kalau yang di bawah ini namanya alas kandang. Jarak yang baik itu untuk dari lantai ke alas kira-kira 1-2 meter, atau yang bagusnya ya 1,5 meter lah, itu udah bagus. Buat apa sih fungsinya kayak gini? Ini kan namanya kan kalau kayak gini kandang panggung. Ada juga nama kandang lemprak, ntar bakal dijelasin lebih lanjut lagi. Ini kita namanya kandang panggung. Fungsinya tuh untuk menampung feses nantinya. Jadi ntar kotoran domba akan jatuh ke bawah, urinnya juga. Ntar bisa kita kumpulin, kita jadi pupuk kayak gitu. Kok bisa jatuh sih Kang? Kenapa? Kan soalnya lantainya itu ada celah-celahnya kan. Kalian lihat sendiri. Yang tadi yang aku bilang, kan kalau kandang PG itu kayak kandang panggung kan. Sekarang kita lihat deh ke dalamnya kayak gimana yuk. Nih, kita bisa lihat lantai kandangnya tuh. Ada celah-celah buat kotoran domba itu jatuh. Kotoran domba atau kambing ya, bukan kotoran penjaganya. Soalnya gak bakal muat kalau kotoran penjaganya. Ini ukurannya sekitar 1-1,5 cm. Jadi ntar kalau misalnya kita mau bersihin feses domba, ya tinggal kalau ada yang nyangkut-nyangkut di atas, tinggal kesapuin aja dikit. Tadi pada jatuh kan.
Jadi kita bisa kolek feses domba di sini, terus kita jadi pupuk. Kayak gitu kurang lebih. Masuk ke dalam yuk. Sekarang kita ada di Mes Paguyuban 30 atau Laboratorium Ternak Potong. Nah, di sini tuh ada satu kantor, ada 2 kamar, ada 1 dapur dan juga ada 1 kamar mandi. Mungkin ntar kalau misalnya teman-teman mau lihat secara langsung kayak gimana sih sebenarnya Mes Paguyuban 30 tuh, maka teman-teman langsung main aja ke sini ya. Ditunggu, jangan. Sekarang kita ngomongin soal konstruksi kandang ya. Kalau konstruksi kandang kita mulai dari atap deh gimana? Atap itu terbuat biasanya dari macam-macam bahannya tuh, tergantung. Kalau teman-teman mau bikin kandang tuh banyak pilihannya. Kalau misalnya teman-teman pengen dari baja bisa, dari seng bisa, dari genteng bisa. Semuanya tergantung kebutuhan teman-teman dan juga tergantung kondisi keuangan teman-teman kayak gitu. Oh ya, bentar. Atap tuh ada beberapa tipenya. Ada tipe gable, ada tipe monitor, juga ada tipe semi monitor. Nah, kalau misalnya tipe gable ini yang bentuknya kayak genteng biasa, yang lurus aja kayak gitu. Nah, kalau monitor ini kayak kandang PG. Kandang PG ini dia tipenya monitor. Jadi dia ada celahnya di kandangnya tuh. Di pinggir ada celahnya. Ada 2 celah kalau monitor di kanan dan juga di sisi kiri. Buat apa sebenarnya? Itu tuh untuk sirkulasi udara. Jadi biar dalamnya itu dia nggak pengap. Jadi ada sirkulasi udara yang masuk. Jadi domba-domba jadi tetap nyaman, tetap ada angin kayak gitu. Untuk saya monitor sendiri, biasanya tergantung. Kalau misalnya yang cuaca berangin tuh, itu bagusnya tuh pakai saya monitor biar dia anginnya nggak terlalu banyak juga, jadi cukup satu sisi aja yang pakai celahnya kayak gitu kalau untuk atap. Nah, sekarang kita bahas soal dindingnya nih. Buat dinding kandangnya itu kita terbuat dari kayu. Kalau bisa kayunya tuh kayu yang tahan lama, yang kuat. Entah itu kayu apa ya, terserah teman-teman. Kalau yang bagus itu kayu jati biar dia lebih awet juga kan. Terus juga bisa dilihat sini, ini dia ada celah-celahnya sekitar 3 sentian lah. Fungsinya sama kayak tadi kita jelasin atap, buat sirkulasi udara juga. Jadi biar dombanya nggak kena heat stress atau stres panas kayak gitu. Nah, sekarang kita bicarain soal lantai kandang nih. Kalau lantai kandang ini sendiri sebenarnya punya beberapa syarat untuk lantai kandang yang baik itu. Yang pertama tuh harus rata lantai kandang tuh, dan itu gak mudah panas, gak mudah dingin, terus juga harus murah, terus juga sesuaikan dengan bentuk kandangnya. Kalau misalnya di PG ini kita pakai kayu yang tadi kita udah obrolin di bawah ya, punya celah sekitar 1-2 cm, yang mana gunanya itu untuk si kotoran domba atau kambing ini ntar mudah untuk jatuh ke bawah dan juga urinnya. Jadi ntar kita nggak usah repot-repot bersihin kandang sini, kita tinggal nyapuin dikit, ntar kotorannya pasti harus jatuh ke bawah kayak gitu. Biasanya sama bahannya dari kayu atau dari bambu, cuma kalau misalnya bambu tuh dia tahan lama, murah, tapi dia tuh mudah melenting. Jadi kalau misalnya ada domba yang bobotnya agak berat, dia bisa melenting, terus juga dombanya kakinya bisa masuk ke dalam, ntar juga bisa jadi cedera kayak gitu tuh. Minusnya itu doang sih. Terus kalau misalnya kayu itu dia lebih mahal dari bambu, cuman lebih tahan lama. Terus juga harganya di atas bambu lah. Kalau menurut teman-teman, lantai kandang yang bagus tuh yang mana sih? Bambu, kayu, atau mungkin ada bahan lain menurut teman-teman? Ntar komen di bawah aja. Nah, sekarang ada part yang gak kalah penting nih dari konstruksi kandang ini sendiri, yaitu adalah pintu. Jelas dong, nggak ada pintu kita nggak bisa masuk kan. Pintu itu fungsinya untuk akses keluar masuk ternak dan juga manusia, kurang lebih kayak gitu. Terus juga sekarang di depan kita nih, tempat saya berdiri, nama ada alley. Alley ini adalah jalan tengah di antara kedua pen, kanan dan kiri. Nama lorongnya namanya alley, kayak gitu. Sekarang kita udah masuk ke kandangnya nih. Nah, sekarang saya mau jelasin tentang jenis-jenis kandang. Kalau tadi kan saya bilang tipe kandang ada 2, tipe kandang. Ada lemprak, ada panggung. Kita pakai yang panggung. Sekarang mau jelasin tentang jenis-jenisnya. Yang pertama tuh ada jenis kandang koloni. Bisa lihat sini nih. Jadi ukurannya tuh lebih besar daripada kandang individu. Tergantung, ukurannya tergantung. Ntar ukuran dombanya segimana, ntar bisa diukur-ukur. Gitu. Kalau misalnya buat yang individu, ada di sebelah sana. Nah, buat kandang individu ini, ntar ukurannya yang baik tuh 1,5 kali 1 meter kalau untuk domba dan kambing gitu. Untuk tingginya, kambing bisa lebih tinggi karena dia suka loncat juga ya. Kalau suka kabur loncat, kalau domba sih dia nggak pernah loncat, jadi aman. Sekarang kita lagi lihat nih namanya kandang pejantan. Biasanya kandang pejantan itu difungsikan untuk tempat tinggal domba Garut yang ditangkaskan. Kan teman-teman suka ngeliat sendiri kan kalau misalnya ada SKD gitu kan, domba segede apa kan. Kalau dilihat juga dari konstruksinya nih, kayu-kayunya tuh bisa lebih tebal dibandingkan pen-pen yang sebelumnya.
pen individu dan juga pen koloni. Karena apa? Karena kita tahu sendiri kan tenaga domba Garut itu segede apa kan. Jadi agar meminimalisir kerusakan, makanya nih kita konstruksinya dipertebal kayak gini. Terus sekarang kita lihat di sini ada bak pakan. Nah, bak pakannya sendiri fungsinya untuk menampung pakan-pakan yang diberikan kepada ternak biar gak berceceran. Untuk pakannya sendiri ada tipe-tipenya, ada tipe-tipe bak pakan. Ada head to head sama tail to tail. Nah, di sini untuk bak pakan ini sendiri kita memakai tipe head to head. Fungsinya apa? Coba teman-teman jawab di komentar. Untuk ukuran-ukurannya, nah ini tugas buat teman-teman. Coba nih, berapa sih ukuran untuk celah kepalanya di sini? Berapa ukuran tingginya? Berapa ukuran kedalamannya? Ada kok di buku diklat kalau misalnya teman-teman pada baca. Tugas teman-teman tuh ya. Nah, kalau ini bisa dilihat sendiri ada banyak tong-tong yang mana fungsinya itu untuk menyimpan pakan. Nah, di sini tuh kita biasanya menyimpan pakan fermentasi atau silase, terus juga kita nyimpan konsentrat sama premis juga tong ini, kayak gitu. Nah, itu tadi kandang Paguyuban 30. Nah, gimana? Bagus gak? Kalau menurut saya sih biasa aja sih ya. Tapi pasti ntar kandang yang akan teman-teman kunjungi di daerah teman-teman nanti lebih bagus pasti. Jangan lupa kirim dokumentasinya ke kita juga ya, kita juga bisa lihat nanti. Oh iya, mohon maaf juga tadi saya masih banyak kurangnya, jadi makanya kalau teman-teman mau nulis kritik dan saran di kolom komentar boleh. Dan kalau misalnya mau nulis Kang harusnya alas yang baik kayak gini, Kang harusnya dengan baik kayak gini, terbuat dari ini, itu boleh disampaikan kayak gitu. Terus ya kalau misalnya masih ada pertanyaan, Kang kenapa sih kandang tuh harus kayak gini, Kang kenapa sih itu akan patah bintitan, itu misalnya boleh kayak gitu juga. Sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya kalau misalnya yang saya sampaikan masih banyak kurangnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like sama subscribe ya. Dah.